Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang luas permukaan dari kerucut. Luas permukaan kerucut. Di sini ada sebuah kerucut, lalu ini adalah jaring-jaring dari kerucut. Ingat, jaring-jaring dari kerucut itu terdiri dari dua bagian, yaitu juring lingkaran yang bagian atas ini. Juring ini didapat dari selimut kerucut. Juring didapat dari selimut dari kerucut dengan lingkaran alasnya. Ya, ini lingkaran alas ini didapat dari lingkaran alasnya. Jadi jaring-jaring dari kerucut itu adalah juring dan lingkaran alas. Sebelum kita masuk ke bagaimana rumus luas permukaan kerucut, yang pertama yang kita cari adalah luas selimut dari kerucut. Luas selimut kerucut. Untuk mencari luas selimut dari kerucut, kita gunakan jaring-jaringnya. Nah, selimut kerucut tadi pada jaring-jaringnya itu apa tadi? Iya, juring lingkaran. Jadi selimut kerucut, jaring-jaring dari selimut kerucut itu adalah juring lingkaran. Juring lingkaran. Yang dalam arti kalau misalnya kita mencari luas selimut kerucut, maka itu sama halnya kita mencari rumus dari luas juring lingkaran ini. Yang ini juring nih, bagian ini juring. Nah, sekarang kita akan mencari rumus luas juring lingkaran, atau yang tidak lain adalah selimut dari kerucut. Materi kelas 8 kita sudah belajar itu tentang luas juring lingkaran. Jadi kita akan menggunakan perbandingan luas juring lingkaran per dengan luas lingkaran itu sama dengan panjang busur per dengan keliling lingkaran. Luas juring lingkaran per luas lingkaran itu sama dengan perbandingan panjang busur dengan keliling lingkaran. Nah, sekarang perhatikan yang lingkaran bagian atas ini. Lingkaran ini ada juringnya. Juring yang ibu kasih tanda ini. Juring ini atau lingkaran ini adalah jari-jarinya. Sudah? Ini lingkaran. Lalu titik pusatnya di sini, jari-jarinya ini adalah S. Di mana S ini itu adalah panjang garis pelukis. S ini adalah jari-jari lingkaran besar bagian atas. Jari-jari lingkaran besar. Lingkaran yang besar ini. Atau S ini kalau pada kerucut S ini merupakan panjang garis pelukis. S ini adalah panjang garis pelukis. Jadi S itu adalah jari-jarinya lingkaran bagian atas ini. Kalau pada juring ini. Dan S ini juga kalau pada kerucut ya, itu merupakan panjang dari garis pelukis. Kalau misalnya ini kerucut kita potong, maka yang jadi garis pelukis tadi di sini, dia akan menjadi jari-jari untuk lingkaran yang besar. Nah, lalu berikutnya panjang busur. Panjang busur ini. Panjang busur pada juring
panjang busur yang ini itu adalah keliling lingkaran alas. Nah, di video kakak sebelumnya kakak sudah membahas tentang jaring-jaring dari juring. Jadi panjang busur ini itu merupakan keliling lingkaran alas. Keliling lingkaran alas. Nah, sekarang kita lanjut ke sini sudah. Luas juring lingkaran itu sama dengan apa dia? Iya, sama dengan luas selimut kerucut. Karena juring lingkaran itu merupakan jaring-jaring dari selimut kerucut. Jadi kakak ganti luas juringnya dengan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut per luas lingkaran. Luas lingkaran bagian atas ini. Nah, rumus dari luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Ini adalah R untuk lingkaran besar. Tadi jari-jarinya itu adalah apa? Ya, S. Kita ganti R-nya dengan S. Jadi pi S kuadrat sama dengan panjang busur. Panjang busur tadi itu sama dengan keliling lingkaran alas. Sini kakak tulis keliling lingkaran alas per keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran yang besar ini. Itu rumus dari keliling lingkaran 2pi R. Nah, R ini tadi kita ganti dengan apa dia? Ya, S. Jadinya di sini 2pi S. Nah, kita lanjutkan sudah. Sini luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut per pi S kuadrat itu sama dengan rumus dari keliling lingkaran alas. Ini adalah lingkaran alasnya. Nah, lingkaran alas ini jari-jarinya apa? R. Jadi rumusnya itu adalah tetap 2pi R per 2pi S. Nah, sekarang perhatikan ini 2pi R per 2pi S. 2pi dengan 2pi-nya itu bisa dicoret. Jadi sisanya R per S. Ini sama dengan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut per pi S kuadrat itu sama dengan R per S. Nah, yang ini kita buat kali silang. Ini. Jadi luas selimut kerucut kali S atau S kali luas selimut kerucut itu sama dengan R kali pi S kuadrat. R kali pi S kuadrat. Jadi di sini luas selimut kerucut itu sama dengan R kali pi S kuadrat per dengan ya. S kita pindah ke sini per S. Jadi luas selimut kerucut itu sama dengan S ini, S pangkat 2 kakak bisa rubah menjadi S kali S. Jadi sini R kali pi kali S kali S per S. Nah, salah satu S-nya kita kasih habis. S bagi S itu adalah 1. Nah, sisa. Jadi luas selimut kerucut itu rumusnya adalah R pi S. Atau kakak tulis pi R S. Jadi itulah rumus luas selimut kerucut PRS. Jadi rumus luas selimut kerucut itu adalah PRS. Nah, PRS dapatnya dari seperti yang kakak jelaskan. Sekarang kita masuk ke rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut.
Luas permukaan kerucut itu didapat dari luas selimut kerucut ditambah dengan luas lingkaran alas dari kerucut. Ini luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu didapat dari luas selimut kerucut ditambah dengan luas lingkaran alas. Luas lingkaran alas. Jadi, luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut kita sudah cari, yaitu apa? PRS. Sini PRS ditambah dengan luas lingkaran alas. Apa rumus dari luas lingkaran? Ini lingkaran alasnya, jari-jarinya adalah R. Apa rumusnya? Ya, PR kuadrat. Nah, yang ini kakak bisa sederhanakan menjadi PRS ditambah dengan P, R kuadrat kakak rubah menjadi R kali R. Ini jadi luas permukaan kerucut itu sama dengan, yang ini kita gunakan hukum distributif. Jadi ini PR-nya. PR ini sama, maka PR-nya itu kita taruh di luar kurung, lalu di dalam adalah sisanya. PR tadi kita sudah taruh di luar kurung, maka di sini sisanya apa? Ya, S tambah PR ini juga kita sudah taruh di luar kurung, maka yang di sini sisanya apa? R. Jadi kita sudah dapat luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah PR kali S tambah R, di mana S ini apa? Ya, panjang garis pelukis. Lalu R yang ini itu adalah jari-jari lingkaran alas. Jari-jari lingkaran alas. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, panjang jari-jari alas sebuah kerucut 3 cm. Jika tinggi kerucut tersebut 4 cm dan nilai Pi 3,14, hitunglah yang pertama luas selimut kerucut, lalu yang kedua adalah luas permukaan dari kerucut. Yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal yang pertama adalah jari-jari alasnya. Maka R-nya itu adalah 3 cm. Lalu tinggi kerucut. Tingginya adalah 4 cm. Pertanyaan pertama itu adalah luas selimut kerucut. Sekarang kita kerja. Rumus dari luas selimut kerucut, ini rumusnya adalah PRS. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan apa yang sudah diketahui di soal. Yang sudah ada di soal itu hanyalah R dengan P-nya. S-nya sudah diketahui? Belum. S itu apa? S itu adalah panjang garis pelukis. Yang diketahui di sini itu adalah T-nya saja. Jadi, caranya terlebih dahulu kita mencari S-nya berapa. S itu adalah panjang garis pelukis. Panjang garis pelukis. Itu yang kita cari terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kakak gambar sebuah kerucut. Ini adalah S. Lalu tinggi kerucut. Ini tingginya dari atas. Dia akan tegak lurus.
tegak lurus dengan bidang alas, ini tingginya. Lalu ini apa? Iya, R. Nah, untuk mencari S ini, S yang ini, kita menggunakan apa? Iya, kita menggunakan Pitagoras. Ini S pangkat 2. T-nya tadi sudah diketahui itu berapa? Iya, di sini T-nya 4. R-nya berapa? R-nya 3. Jadi untuk mencari S ini sisi apa dia? Sisi miring. Jadi S pangkat 2 itu adalah, iya, 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Atau T pangkat 2 tambah R pangkat 2. Jadi S pangkat 2 sama dengan T. T-nya berapa? Iya, 4. Di sini 4 pangkat 2 tambah dengan R pangkat 2. R-nya berapa? Iya, 3 pangkat 2. Jadi S pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 berapa? 16 tambah dengan 3 pangkat 2 itu berapa? Iya, 9. Jadi S pangkat 2 itu sama dengan 16 tambah 9, 25. S-nya sama dengan pangkat 2 pindah ruas jadi apa? Akar pangkat 2 dari 25. Jadi S-nya itu berapa? Iya, 5 cm. Jadi kita dapat nilai S atau panjang garis pelukisnya itu adalah 5 cm. Kalau kita sudah dapat nilai S, maka gampang sudah kita mencari luas selimut kerucut. Ini luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Rumusnya adalah PRS. PRS. Ini kita tinggal masukkan angkanya. Pi-nya berapa? 3,14 dikali dengan R. R-nya berapa tadi? Iya, 3 kali dengan S. S-nya berapa? 5. Jadi, luas selimut kerucut itu sama dengan, ini tinggal dikali. 3,14 kali 3 kali 5. Itu berapa hasilnya? Iya, 47,1 cm persegi. Jadi kita dapat luas selimut kerucut itu adalah 47,1 cm persegi. Lalu berikutnya, pertanyaan kedua, luas permukaan kerucut. B-nya luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut, rumusnya, rumus luas permukaan kerucut, ini rumusnya PR dalam kurung R tambah S. Kita tinggal masukkan angkanya. Pi-nya berapa tadi? Ya, 3,14 kali dengan R. R-nya berapa? Ya, R-nya adalah 3 dalam kurung R. 3 tambah dengan S. S tadi kita sudah cari pada pertanyaan yang pertama. S-nya berapa? Ya, 5. Ini sama dengan berapa? 3,14 kali 3? Ya, 9,42 dikali dengan 3 tambah 5. 3 tambah 5 itu berapa? 8. Jadi tinggal kali ini. 9,42 kali 8. Berapa hasilnya? Ya, 75,36 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut itu sama dengan 75,36 cm persegi. Contoh soal nomor 2. Atap sebuah tempat peristirahatan berbentuk kerucut. Diameter atap 5,6 meter dan tinggi atap 2,1 meter. Tentukan luas atap tersebut dengan pi 22/7. Lalu pertanyaan berikutnya, hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk mengecat atap tersebut. Jika biaya pengecatan per meter perseginya adalah Rp60.000. Atap sebuah tempat peristirahatan, berarti atap sebuah tempat peristirahatan, misalnya ada sebuah rumah, itu adalah rumah peristirahatan, dan atapnya itu berbentuk kerucut. Misalnya ini. Nah, atapnya ini berbentuk kerucut.
ini atapnya berbentuk kerucut. Atapnya ini atapnya, atap dari rumah tempat peristirahatan itu, dia berbentuk kerucut. Dan atap ini, atap dari rumah ini, dia merupakan selimut dari kerucut. Yang pertama, atap rumah adalah selimut kerucut. Selimut kerucut. Atap rumah itu adalah selimut kerucut. Yang diketahui di soal adalah diameter. Diameternya 5,6 meter. D-nya adalah 5,6 meter. Kalau diameternya 5,6 meter, maka untuk mencari jari-jarinya itu apa? Bagaimana caranya? Iya, setengah dari diameter. Setengah dari diameternya berapa? 5,6. Jadi setengah dari 5,6 itu berapa? Iya, 2,8 meter. Jadi kita dapat diameternya tadi 5,6 meter, maka jari-jarinya adalah setengahnya dari diameter. Diameternya tadi 5,6, jadi setengah dari 5,6 dapatlah 2,8 meter. Berikutnya, tinggi atap. Ini T itu 2,1 meter. Pertanyaan pertama, luas atap. Luas atap. Kalau yang ditanya luas atap dan atap rumah tadi itu adalah selimut kerucut, maka luas atap ini sama dengan luas apa? Ya, luas selimut kerucut. Jadi luas atap sama dengan luas selimut dari kerucut. Jadi kalau kita mau mencari luas dari atap, itu artinya kita menggunakan rumus dari luas selimut kerucut. Sini luas atap sama dengan, kita pakai rumus luas selimut. Apa rumus dari luas selimut kerucut? PRS. Nah, sekarang kita belum bisa langsung mengerjakannya. Karena apa? Ya, karena S-nya belum diketahui. S-nya belum diketahui. Yang sudah diketahui itu hanya R dan T. Jadi yang pertama yang kita cari sebelum mencari luas atap itu adalah S. S yang tidak lain adalah panjang garis pelukis. Nah, untuk mencari S kita menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Ini adalah S. Lalu di sini jari-jarinya tadi sudah didapat yaitu 2,8. Ini adalah tinggi kerucut. Tegak lurus tingginya berapa tadi? 2,1. Jadi untuk mencari S pangkat 2 itu adalah T pangkat 2 tambah R pangkat 2. T pangkat 2 tambah R pangkat 2. Jadi S pangkat 2 sama dengan T. T-nya berapa? 2,1. Jadi 2,1 di pangkat 2 tambah dengan R pangkat 2. Itu berapa? 2,8. Jadi di sini 2,8 pangkat 2. Maka S pangkat 2 itu sama dengan 2,1 di pangkat 2. Itu artinya adalah 2,1 kali 2,1. Kita kali ini. Ini 1, 2, 2, 4. Dapatlah 1, 4, 4. Berapa angka di belakang koma? 2 angka. Jadi 4,41. Di sini 4,41 tambah ya 2,8 pangkat 2 itu artinya 2,8 kali 2,8. Berapa 2,8 kali 2,8? Itu adalah 7,84. Maka S pangkat 2 sama dengan 4,41 tambah 7,84. Berapa 4,41 tambah 7,84? Yaitu 12,25. Maka S-nya pindah ke sebelah pangkat jadi apa? Ya, akar dari 12,25 itu sama dengan berapa dia? Adalah 3,5 meter. Jadi kita dapat S-nya 3,5 meter. Maka kita tinggal
langsung mencari luas atap. Luas atap tadi kita carinya menggunakan rumus apa? Ya, menggunakan rumus luas selimut, yaitu PRS. PRS. Jadi luas atap itu sama dengan Pi. Pi-nya yang kita pakai itu berapa? Pi-nya 22/7. Jadi di sini 22/7 dikali dengan R. Ini R-nya tadi 2,8 dikali dengan S. S-nya berapa yang kita sudah cari? 3,5. Jadi luas atap ini 22/7 kali 2,8 kali 3,5. Ini 3,5 dengan 7 ini bisa disederhanakan. Atau di sini jadinya 35/70. 35 bagi 70 itu bisa disederhanakan. Ini 35 bagi 70 itu berapa? Iya, 0,5. Jadi di sini 22 kali dengan 2,8 kali dengan 0,5. Maka luas atap ini tinggal dikali nih, 22 kali 2,8 kali 0,5. Itu berapa? Iya, 30,8 meter persegi. Jadi dapatlah luas atap itu adalah 30,8 meter persegi. Pertanyaan yang keduanya adalah hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk mengecat atap tersebut. Jika biaya pengecatan per meter perseginya adalah Rp60.000. Untuk mengecat 1 meter persegi pada atap biayanya adalah Rp60.000. Nah, luas dari atap tadi adalah 30,8 meter persegi. Maka biaya yang dibutuhkan itu tinggal luas atap kali dengan 60.000. Luas atap kali dengan biaya per meter perseginya adalah Rp60.000. Jadi luas atapnya tadi 30,8 kali dengan Rp60.000. Maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp1.848.000 untuk mengecat seluruh atap tersebut. Dengan luas atapnya tadi 30,8 meter persegi, maka biayanya adalah Rp1.848.000. Contoh soal nomor 3. Sebuah kerucut dibentuk dari selembar karton yang berbentuk 3/4 lingkaran dengan panjang jari-jarinya 12 cm. Hitunglah yang pertama panjang jari-jari alas kerucut, yang kedua adalah tinggi dari kerucut. Yang pertama, kerucut itu dibentuk dari selembar karton yang berbentuk 3/4 lingkaran. Ini adalah karton dengan 3/4 lingkaran. Ini 3/4 lingkaran. Yang ininya tidak ada lingkarannya. Jadi ini karton ini begini bentuknya, 3/4 lingkaran. Jari-jari dari karton itu R1. Jari-jari karton adalah R1. Lalu jari-jari alas kerucut, ini alas kerucut yang berbentuk lingkaran, jari-jari alasnya itu adalah R2. Jari-jari alas kerucut itu adalah R2. Lalu yang ketiga, karton ini yang 3/4 lingkaran, yang berbentuk 3/4 lingkaran, tidak lain merupakan selimut dari kerucut. Kalau misalnya kita lipat ini karena dia bilang tadi kerucut itu dibentuk dari selembar karton yang berbentuk 3/4 lingkaran. Jadi selimut kerucut ini dibuat dari karton yang berbentuk 3/4 lingkaran. Di sini tadi dijelaskan di soal, kerucut itu dibentuk dari selembar karton yang berbentuk 3/4 lingkaran. Nah, karton ini
kalau dibuat dalam bentuk kerucut, dia akan membentuk apa? Selimut dari kerucut. Jadi selimut dari kerucut ini didapat dari karton yang berbentuk 3/4 lingkaran. Yang dalam artinya R1 ini kalau dalam bentuk selimut kerucut, R1 kalau dalam bentuk selimut kerucut, dia merupakan panjang garis pelukis pada selimut kerucut. Jadi jari-jari karton itu menjadi, yang tidak lain tadi adalah R1, ini R1 ini menjadi S atau panjang garis pelukis, yang dalam kurung S pada kerucut. Jadi jari-jari karton yang R1 ini tadi, dia menjadi apa pada kerucutnya? Ya, dia menjadi S, yang tidak lain adalah panjang garis pelukis pada kerucut. Jadi R1 itu sama dengan S. Makanya di sini R1-nya 12 cm, lalu S yang ini juga 12 cm. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah panjang jari-jari alas kerucut. Untuk mencari panjang jari-jari alas kerucut, yang kita pakai itu adalah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut ini tadi itu sama dengan luas dari karton. Luas selimut kerucut itu sama dengan luas dari karton. Nah, luas karton ini itu adalah 3/4 dari lingkaran. Jadi luas selimut itu tidak lain sama dengan 3/4 luas lingkaran. Tinggal kasih masuk rumusnya. Luas selimut rumusnya adalah PRS. Ini adalah selimut dari kerucut. Nah, R-nya di sini itu adalah R2. R2 yang tidak lain adalah alas kerucut. Jadi di sini PR-nya ini jadi R2S sama dengan 3/4 kali luas lingkaran. Ini adalah lingkarannya tadi, ini kartonnya. Nah, luas lingkaran ini itu adalah PR kuadrat, itu rumusnya. Nah, karena di sini lingkarannya tadi jari-jarinya R1, maka kita pakai R1 di sini PR1 kuadrat. Kita tinggal masukkan angkanya sudah. Jadi di sini P kali R2 yang ditanya kali S. S-nya tadi ini dapat 12 sama dengan 3/4 kali dengan P kali dengan R1. R1-nya adalah 12. Jadi di sini 12 kali 12. Nah, dari ini di sebelah ruas kiri dengan ruas kanan tanda sama dengan, ini ada yang sama. Jadi kita bisa hapus P dengan P, lalu 12 dengan 12. Jadi sisanya adalah R2 sama dengan 3/4 kali dengan 12. Ini 12 bagi 4, ini bisa disederhanakan. Jadinya berapa bagi 4? Ya, 3. Maka R2-nya adalah 3 kali 3, 9 cm. Dapatlah R2 itu tadi apa? Ya, R2 adalah jari-jari alas. Maka panjang jari-jari alas itu adalah 9 cm. Pertanyaan berikutnya adalah tinggi kerucut. Nah, ini tinggi kerucut ini, untuk mencari berapa tinggi kerucut ini kita menggunakan apa? Pitagoras. S-nya tadi sudah diketahui yaitu 12. Lalu R2 kita sudah cari tadi berapa? Ya, 9. Jadi untuk mencari tinggi kerucut ini kita menggunakan Pitagoras. Nah, T ini itu merupakan sisi siku-sikunya. Jadi untuk mencari sisi siku-siku itu adalah sisi miring pangkat 2 kurang sisi siku-siku yang diketahui pangkat 2. Jadi T pangkat 2 itu sama dengan S pangkat 2 adalah sisi miringnya,
kurang dengan sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui ini adalah R2 dipangkat dengan 2. Maka T2-nya sama dengan masukkan angka S-nya berapa? Ya, 12 pangkat 2 kurang dengan R2-nya 9. Jadi 12 pangkat 2 kurang 9 pangkat 2. Maka T pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 itu berapa? Ya, 144 kurang 9 di pangkat 2. Berapa 9 pangkat 2? Ya, 9 pangkat 2 itu adalah 81. Maka T pangkat 2 itu adalah 144 kurang 81. Itu berapa? 63. Jadi T-nya adalah pangkat 2 pindah 2 jadi akar dari 63. Nah, 63 ini bisa disederhanakan menjadi berapa ini? Ya, 9 kali 7. 9 bisa ditarik akarnya. Akar dari 9 berapa? 3. 7 tidak bisa tarik akar, jadi dia masih di dalam. Jadi hasilnya adalah 3 akar 7 cm. Maka tinggi kerucut, tingginya adalah 3 akar 7 cm.